Yang ada lurusnya. Dah. Baru lanjutkan. Lihat hasil. Ini Caca kamu buka. Caca kamu buka. Tuh pegang. Jadi turunin. Ini lagi ya. Program bisa. Nah, dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sengaja saya ke Ibu, saya mau konfirmasi tentang program baru saya di pendidikan ini yang tentunya akan saya realisasikan di sekolah. Nah, apa program saya Bu? Program saya yaitu keterampilan menyablon bagi murid melalui kegiatan co-kurikuler pada mata pelajaran seni budaya di kelas. Jadi program itu saya laksanakan di kelas 12 dari kelas MIPA sampai dengan kelas IPS. Jadi kegiatan itu terintegrasi pada mata pelajaran seni budaya. Nah, alasannya mengapa saya membuat program melatih keterampilan menyablon di kelas 12. Yang pertama saya karena memang mengajar kelas 12. Yang kedua, pada mata pelajaran seni budaya itu ada memang mata pelajaran yang terkait tentang menyablon ini dan selama ini belum pernah saya realisasikan. Nah, kemudian karena adanya ide-ide suara dari murid, kemudian ada ide-ide dari teman-teman juga, karena selama ini belajar seni budaya itu kebanyakan praktik teoritis, maka teman-teman dan sekaligus murid itu juga menginginkan adanya program baru. Salah satunya adalah keterampilan menyablon yang kegiatannya itu bagian dari co-kurikuler atau penguatan pada bidang studi atau mata pelajaran seni budaya. Nah, kemudian Bu, yang perlu saya sampaikan kepada Ibu, kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan di kelas 12 pada semester 1.
Nah, kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang di dalamnya sebagai salah satu bentuk keterampilan siswa, di mana siswa selain belajar di dalam kelas juga mereka nanti akan memberikan dampak keahlian terhadap mereka ketika hidup di masyarakat. Contohnya misalnya dengan keahlian sablon itu mereka bisa memiliki peluang usaha. Nah, peluang usaha itu bisa mereka lakukan nantinya kalau di sekolah kita akan saya rencanakan dengan kolaborasi, baik itu keahlian yang ada di sekolah kita ataupun keahlian yang ada di luar. Misalnya ketika nanti mereka per kelas itu menyablon bisa melakukan pemasaran minimal untuk diri sendiri dan bisa melakukan pemasaran karena tujuan kita sebagai bekal keterampilan hidup di masyarakat. Nah, dalam hal pemasaran itu nantinya ada semacam kerjasama. Nah, kalau di sekolah kita di mata pelajaran atau di kegiatan P5 itu ada namanya marketplace ya. Marketplace itu nantinya yang bagian dari kerjasama kegiatan di kelas. Nah, jadi kelas-kelas itu nanti akan membentuk unit usaha, kemudian mereka akan menjual katakanlah seperti atau mencari konsumen ketika mereka sudah mahir menyablon nanti sebagai penghasilan atau kas kelas itu ketika mereka masih di dalam sekolah. Nah, mereka akan melakukan kerjasama itu. Nah, kemudian selanjutnya mengapa program baru saya ini saya terapkan di kurikuler dan mengapa tidak ekstrakurikuler supaya fokus? Nah, alasannya begini. Karena kalau di ekstrakurikuler itu siswa dan kapasitasnya juga terbatas. Nah, maka dari itu anak-anak juga atau murid-murid menyampaikan kalau dilaksanakan di ekstrakurikuler maka sangat terbatas siswa yang mengikuti. Ketika ini sebagai penguatan pada mata pelajaran seni budaya dan menjadi co-kurikuler maka akan menjangkau seluruh kelas 12. Itu yang dapat saya sampaikan kepada Ibu. Nah, mengenai siapa nanti yang menjadi pemateri, tentu yang pertama adalah saya sendiri karena kebetulan bidang saya di seni budaya, khususnya di seni rupa, menyablon itu juga bagian dari keahlian saya. Nah, selanjutnya nanti siswa juga akan secara mandiri mereka akan belajar baik itu dengan guru saya ataupun dengan pihak lain. Mereka akan melakukan kolaborasi di dalam mencari materi-materi yang mereka inginkan, termasuk mereka bersedia untuk mendatangkan instruktur atau praktisi sablon yang ada di luar sekolah kita, tentu yang ada di sekitar sekolah kita itu ada, dan bagaimana teknik-teknik pemasaran, bagaimana teknik-teknik menyablon yang mungkin sedang berkembang sekarang, tentu praktisi sablon yang bergerak di bidang usaha sablon mereka lah yang tahu. Nah, mereka akan siap untuk bekerja sama dengan pihak luar. Nah, kemudian program ini memang atas dasar inisiatif dari siswa atau murid. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas kegiatan ini mereka sendiri yang menentukan. Mereka sendiri yang menentukan aktivitas itu kapan akan dimulainya, kemudian bagaimana pengadaan alat dan bahannya, kemudian bagaimana teknis mengundang orang luar yang bisa hadir ke sekolah itu adalah sepenuhnya tanggung jawab mereka, karena mereka sudah menyampaikan ide-idenya melalui suara, pilihan, dan juga kepemilikan. Nah, yang terakhir mungkin saya juga meminta pandangan dari Ibu terhadap program saya. Nah, kira-kira program saya ini menurut Ibu ketika saya realisasikan di sekolah itu apa yang nanti akan Ibu berikan tanggapan terhadap program saya? Silakan. Terima kasih Pak terhadap program Bapak keterampilan menyablon. Nah, tentu kita kaji dulu semua SDM. Dari keterampilan sablon ini kan rencana waktu itu kan kurikuler, bukan lagi ke dalam ekstrakurikuler. Artinya kalau ke dalam ekstrakurikuler tadi yang disampaikan adanya keterbatasan siswa. Kalau kurikuler nanti semua siswa bisa ikut. Ya, nah, yang pertama tentu dari kita betul makan dalam kebudayaan. Terus sablon itu karena Bapak inginkan tapi karena betul ada harga jualnya kan. Iya, betul. Nah, kalau seandainya nyablon itu asal-asal tentu tidak laku, apalagi di marketplace ya. Nah, itu yang pertama.
kalau mengenai alat dan bahan nggak sulit sih Bu, mudah, karena di sini di toko-toko alat tulis seperti di Parker, seperti di apa namanya, di Al-Kautsar, seperti di apa ini ada lagi toko Anda dan seterusnya, itu juga mereka menyediakan alat sablon. enggak tentu ya. Itu yang pertama, tentu program keterampilan sablon ini dari segi tentu ada di situ penilaian. Ya. Ini yang selalu sulit saya perhatikan itu kita dalam bukan ada kadang-kala kita menginginkan hasilnya barangnya, tapi apa yang mesti kita nilai dalam anak itu kolaborasinya, Ya, betul. kemudian keterampilan cara siswa itu kan perlu kita Ya betul. Nah, jadi ini yang saya minta dari Bu, sudah minggu penutup aja ya Bu. Nah, dari beberapa urian tadi sudah saya sampaikan kepada Ibu, dan alhamdulillah Ibu menyepakati program yang saya buat, dan kelanjutan dari program ini akan terima kasih Bu. Tadi Ibu sudah menyinggung tentang bagaimana karakter terhadap kegiatan ini pada siswa. Nah, di dalam program ini memang saya ada menitik beratkan pada karakter yang ada di W5. Yang saya terapkan, yang saya ambil tidak secara keseluruhan, tapi di sini ada 4 yang saya ambil untuk profil pelajar Pancasila yang nanti sebagai ending dari kegiatan atau program ini. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam ketuhanan yang Maha Esa itu, di dalam program ini anak-anak saya berharap mereka akan lebih mencintai terhadap kreativitas, menghargai orang lain, untuk akan menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing secara baik. Dan yang kedua adalah mandiri. Nah, mandiri dalam kegiatan program ini, mereka bisa bergerak secara mandiri. Artinya dia tidak tergantung pada guru, tidak tergantung pada orang, untuk bisa berkreativitas menciptakan desain-desain sablon yang nantinya untuk bisa bersaing di pasar. Dan mereka secara mandiri juga akan menyelesaikan suatu persoalan, baik persoalan pasar, baik persoalan teknis, baik persoalan tentang alat dan bahan. Itu yang saya harapkan dari profil ini, mandiri. Berikutnya yang ketiga adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini nantinya, karena kegiatan kokurikuler itu kan dilaksanakan di kelas, artinya mereka tidak bisa bekerja sendiri. Mereka akan berkolaborasi dengan teman-teman, apakah nanti dalam bentuk kelompok, apakah memang nanti dalam satu kelas itu satu rangkaian kegiatan. Kemudian selanjutnya adalah kolaborasi dengan pihak luar, yang tadi saya sampaikan di depan bahwa praktek. Jadi kelanjutan dari program ini saya berharap bukan hanya di tahun ini saja, tapi ini akan menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Dan selanjutnya juga bahwa program ini akan menjadi salah satu ciri khas dari sekolah kita SMA 2 dari sekolah lain. Selanjutnya, terutama yang paling penting kesimpulannya adalah program ini memang membekali siswa ketika mereka lulus dan hidup di masyarakat sebagai keterampilan yang memang menjadi sebagai bekal untuk bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Artinya mereka dibekali dengan keahlian untuk bisa hidup di masyarakat. Jadi dengan bekal keterampilan ini mereka bisa berusaha, membuka usaha dan sebagainya, sehingga bisa menjadi bekal. Termasuk juga ketika mereka keguruan tinggi, mereka dibekali dengan ilmu ini bisa membuka peluang usaha di dunia perkuliahan nanti ya, itu sebagai peluang usaha juga. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Ibu atas atas kesepakatannya, dan program saya diterima dengan baik, dan alhamdulillah bisa saya jalankan di sekolah ini ke depan. Terutama saya juga akan mengembangkan kompetensi saya kepada ahli-ahli di bidang sablon, sehingga anak-anak nantinya bisa juga melakukan kolaborasi dengan pihak luar, sehingga ada kerjasama yang baik antara saya dengan murid, khususnya di sekolah ini, sehingga tujuan saya adalah menciptakan atau mewujudkan kepemimpinan murid itu sendiri, dan mereka juga akan
memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila yang memang itu saya kembangkan di program ini. Demikian Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pada kesempatan ini pertama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya pada siang hari ini, dan siang hari ini saya akan mengajak diskusi dengan Bapak Ibu semua terkait tentang program terbaru yang ingin saya jalankan di sekolah. Nah, seperti apa kira-kira program yang ingin saya jalankan di sekolah? Ini akan saya sampaikan pada Bapak Ibu semua, sehingga karena memang dalam program ini saya berharap ada kolaborasi dari Bapak Ibu semua. Seperti apa nanti kolaborasinya, nanti silakan Bapak Ibu bisa memberikan pandangan dan pendapatnya terhadap program saya. Nah, apa program saya? Nah, pertama program saya adalah, saya bacakan dulu ya, karena ini banyak. Rencana program yaitu keterampilan menyablon bagi murid melalui kegiatan co-kurikuler mata pelajaran seni budaya di sekolah. Mungkin perlu saya jelaskan juga, barangkali ini mengingatkan ya, mungkin karena ada juga yang masih ingat, ada juga yang ingat. Di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah itu kan ada intrakurikuler, co-kurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Nah, yang di sini saya tekankan dalam program saya itu adalah co-kurikuler. Nah, apa itu co-kurikuler? Jadi co-kurikuler itu semacam penguatan pada suatu mata pelajaran. Misalnya, saya akan mengajar di kelas 12 pada mata pelajaran seni budaya. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan co-kurikuler, bahwa kegiatan co-kurikuler ini saya ambil sebagai salah satu penguatan pada mata pelajaran seni budaya, khususnya di mata pelajaran materi 2 dimensi. Di mana materi 2 dimensi itu ada, salah satunya adalah desain. Nah, desain itu salah satu aplikasi prakteknya, di samping mendesain langsung juga dalam aplikatif yang bisa dipakai. Salah satunya adalah terapannya adalah sablon. Nah, jadi kalau ini saya terapkan di kelas, maka saya yakin akan dapat menjangkau seluruh siswa. Nah, ini program ini adalah bagian dari kemarin saya mencoba berdiskusi dengan siswa bahwa mereka melihat saya mengajar sablon di P5. Nah, ternyata mereka tertarik untuk bisa menerima materi sablon juga, karena mereka melihat materi seni budaya itu ada desain poster, ada desain ilustrasi, ada desain motif kain, dan itu bisa direalisasikan dalam bentuk praktek aplikasi penerapannya di salah satunya di sablon. Nah, sablon itu ada digital dan ada manual. Nah, di sini mereka menyuarakan ide-idenya, mengapa kita nggak nyablon saja Pak? Nah, akhirnya muncullah ide itu menjadi program terbaru saya. Nah, mereka itu memberikan ide itu mulai dari bagaimana ide nanti penerapannya, bagaimana teknisnya, bagaimana pemasarannya, itu anak-anak sudah memberikan suara, pilihan, dan kepemilikannya. Sehingga yang saya harapkan nanti program ini memang bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah latar belakang. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan terkait tentang suara, pilihan, dan kepemilikan siswa. Selanjutnya adalah deskripsi. Nah, deskripsi singkat tentang program. Program ini adalah melatih keterampilan menyablon bagi murid sebagai bekal hidup di masyarakat, merupakan kegiatan co-kurikuler pada mata pelajaran seni budaya. Nah, ini program ini diharapkan menjangkau lebih banyak murid. Nah, ini salah satu alasan mengapa tidak ekstrakurikuler dan mengapa harus co-kurikuler. Nah, alasannya begini. Kalau di ekstrakurikuler itu berarti pilihan, ya, pilihan. Sementara kalau co-kurikuler itu bukan pilihan, mereka wajib, karena itu bagian dari penguatan mata pelajaran seni budaya. Jadi saya terapkan di co-kurikuler. Nah, pengembangannya selanjutnya, karena ini merupakan bagian dari skill atau keahlian sebagai bekal hidup di masyarakat, maka di dalam profil pelajar Pancasila nanti yang akan saya tonjolkan di sana yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, Ketuhanan Yang Maha Esa itu wajib dalam segala bidang ya. Kemudian selanjutnya adalah ada mandiri. Nah, mandiri itu artinya begini, siswa itu diharapkan bisa mencari solusi terhadap segala macam persoalan yang ada terkait tentang program ini. Misalnya, bagaimana teknisnya, bagaimana cara menyablon, apakah nanti melibatkan guru yang menjadi pematerinya, apakah nanti melibatkan orang luar. Nah, itu
kemudian apakah mereka nanti menyediakan segala macamnya gitu ya, itu sudah menjadi bagian dari yang sudah disuarakan oleh mereka. Dan kemudian selanjutnya rumusan strateginya yaitu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif bagja. Nah, itu nanti akan saya ulas, tetapi di praktek aksi nyatanya. Nah, kemudian program-program ini memang akan dilaksanakan di kelas 12 karena saya masuk di kelas 12. Nah, kemudian kolaborasi saya di sekolah ini, terutama saya berkolaborasi nanti dengan Pak Rizal atau Pak Andri sebagai guru komputer. Itu bagaimana upaya saya dalam meningkatkan atau memakai aset yang ada di sekolah. Karena aset kita terkait tentang program ini, siswa punya, gurunya punya yang kompeten di situ, kemudian alat juga ada, kemudian modal sosial budaya di luar juga ada. Jadi kalau saya perhatikan dari aset yang dimiliki oleh sekolah itu, program yang ingin saya kembangkan di sekolah itu sudah cukup terpenuhi ya, artinya sudah mendukung semua aset, sudah mendukung semua. Dan alhamdulillah tadi kepala sekolah juga sudah menyepakati. Namun saya di sini nanti akan meminta kepada Bapak Ibu untuk memberikan pandangan. Barangkali mungkin ada ide-ide yang bisa untuk mengembangkan program saya nanti ke depan terkait tentang melatih keterampilan penyablon di kegiatan kurikuler pada mata pelajaran seni budaya. Nah, selanjutnya ini juga nanti akan ada kelanjutan. Nah, bukan hanya di semester ini saja, itu akan menjadi kelanjutan terus-menerus di program sekolah. Ini salah satu program terbaru yang nanti saya akan jalankan di kelas, di pada mata pelajaran seni budaya. Jadi diawali dari program yang sederhana dari saya terlebih dahulu, nanti akan menjalar program itu dari ide Bapak Ibu untuk menjadi program besar sekolah, apapun bentuknya. Itu mungkin penyampaian sekelas tentang program saya minta pendapat, barangkali ada hal-hal yang untuk bisa memberikan nilai tambah, untuk bisa membuat program ini lebih maksimal, karena memang program ini ditujukan kepada peserta didik. Nah, salah satu yang ingin dicapai adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, makanya saya dalam program ini mengambil dari suara dari murid, kemudian kepemilikannya, kemudian pilihannya sendiri, itu memang saya akomodir sehingga program ini diharapkan memang betul-betul berpihak kepada murid. Di samping itu juga kepada sekolah. Terima kasih. Demikian mohon kepada teman-teman, Bapak Ibu untuk bisa memberikan tanggapan, saran yang barangkali bisa memberikan yang terbaik untuk program saya. Mungkin bisa dari Pak Andri atau Bu Narada, Bu Surtini atau Bu Sinta, silakan. Apa yang kira-kira diharapkan dari program saya supaya nanti program ini betul berpihak pada murid dan memang bisa berhasil. Pak Andri ada? Namanya dulu Pak. Bu Sinta. Nah, silakan Bu Sinta. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait program yang diusulkan oleh Pak Yuridin itu sangat bagus sekali, sangat kreatif sekali. Yang jelas apapun itu program dan apapun itu nanti yang akan kita laksanakan, tentu hal tersebut harus berpihak kepada peserta didik. Dan salah satu usaha tadi yang berpihak kepada peserta didik berarti Pak Yuridin sudah mendengarkan hope dari peserta didik bahwasanya mereka juga kepengen gitu belajar tentang mendesain. Nah, kalau untuk mendesain tentu kita membutuhkan mungkin aset berupa alat gitu. Tentunya kita punya Chromebook yang berada di lab komputer, mungkin itu bisa dimanfaatkan mungkin. Artinya tentu atas persetujuan dari Pak Andri dan Pak Amrizal selaku yang guru informatikanya yang punya laptopnya. Jadi bisa berkolaborasi di sana bagaimana caranya mendesain menggunakan teknologi digital, menggunakan aplikasi tentunya yang mendukung untuk program data. Dan kami sangat terinspirasi tentunya, berarti hal yang sudah Bapak lakukan ini nantinya bisa membuat guru-guru yang lain juga akan mencoba hal yang sama, yang bisa membangkitkan kreativitas anak-anak
kan. Jadi tentang teknologi
menutup dulu. Nah, demikian diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan terhadap ide di program saya akan saya isi untuk bisa lebih lagi. Saya akhiri bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, tutup aja, tadi hilang panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini, Bapak akan membuat suatu program, tetapi program itu berharap dari ide-ide dari kalian. Pilihan-pilihan kalian nanti akan Bapak jadikan sebagai program di sekolah ini, di kelas ini. Dan juga kalian akan memiliki rasa kepemilikan terhadap program. Nah, kita awali dengan membuat satu pertanyaan dulu ya. Misalnya nih, kegiatan yang akan kita buat ini rencana apa? Misalnya kegiatan melukis, menyablon dan sebagainya. Yang akan kita sepakati untuk kegiatan sebagai program saya di sekolah adalah program dalam bentuk apa kira-kira yang ingin kalian sampaikan. Coba itu bisa disebutkan mengapa memilih menyablon? Karena bisa melatih kreativitas Pak, dan juga bisa bermanfaat bagi kita sendiri. Kita bisa menjual kaos dan lain-lain. Ya, bagus. Artinya gini, awal mulanya kemarin Bapak menerima informasi dari kalian itu Bapak ada melatih atau mengajar sablon di B5. Kenapa di kelas kita enggak kayak gitu ya? Oke. Jadi itu salah satu dari tujuan dalam kegiatan menyablon. Kemudian selanjutnya adalah kira-kira apa saja yang bisa kalian harapkan supaya nanti program menyablon ini bisa tercapai. Misalnya, apakah nanti dilakukan dalam 1 minggu sekali atau nanti kapan mau dilakukan? Nah, coba sebutkan. Kira-kira ide ini kalian untuk dalam pelaksanaan seperti apa? Kapan? Misalnya, anggaplah ini masih Pak disepakati gimana? Coba ada yang bisa memberikan tanggapan? Tanggapan. Kayak sekolah ya Pak. Ya sekolah ya. Yang lain? Hah? Ikut aja. Yang di sini? Diintegrasi dalam mata pelajaran atau penguatan mata pelajaran kurikuler atau di ekstrakurikuler? Ekstra? Ya. Yang lain? Nah, gini. Kalau diintegrasikan di dalam pembelajaran, misalnya nih di materi seni budaya, itu memang tercapai, cuma mungkin kurang. Tapi kalau di kurikuler itu penguatan materi pembelajaran seni budaya bisa kita lakukan kapan saja. Nah, kalau di ekskul, maka itu tidak akan bisa mengcover semua kelas karena ekskul itu pilihan. Nah, ingat ekskul itu pilihan. Sementara kalau kurikuler itu bukan pilihan. Kurikuler di sini bukan sebagai pilihan tetapi sebagai materi tambahan penguat untuk semua siswa kelas 12 IPA IPS. Nah, ya. Nah, selanjutnya, jadi nanti menurut Bapak lebih tepat kalau kurikuler karena tidak perlu lagi harus hari Jumat. Kita bisa menentukan kapan. Nah, gitu. Nah, kira-kira kapan waktunya? Sepakat aja. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, berapa hari lagi? 3 hari lagi atau 4 hari lagi misalnya. Berapa hari lagi? 4 hari atau 2 hari? 2 hari. Oke, 2 hari ya. Nah, kira-kira nanti di dalam selain menyablon, apa saja yang bisa kalian lakukan? Yang perlu kalian tingkatkan dalam kegiatan program menyablon ini. Pertama adalah kalian akan mampu membuat desain, nanti menjadi seorang desainer. Kemudian diaplikasikan ke dalam karya sablon. Nah, sablon itu apakah cukup menyablon begitu saja atau kalian berpikir tentang pasarnya? Nah, coba kalau terkait tentang pasar seperti apa nanti? Mau menjual segala macamnya. Apa yang harus dilakukan? Promosi. Nah, kalau promosi ke mana kira-kira? Kerjasama dengan siapa? Promosi. Online, oke ya. Kemudian kalau di sekolah kita ada apa? Marketplace ya. Ada marketplace, silakan kerjasama. Dan ini nanti selain itu teknik produksi selain sebagai tugas, kalian nanti memasarkan tuh. Nah, untuk teknik produksi, kalian harus membuat apa? Kira-kira unit
usaha. Nanti kalian harus buat unit usaha. Siapa pengelola unit usaha itu, gitu ya? Siapa tim ahlinya? Nah, itu harus dikelola di kelas. Jadi keuntungan segala macam untuk kelas. Gitu. Jadi ada tim atau dibentuk pengurus unit usaha misalnya. Siapa ketua, wakil, kepala bendahara dan seterusnya. Siapa tim ahlinya? Mereka yang akan siapa orang. Nah itu kalau nanti ada keuntungan, maka pekerja atau pengurus berapa, anggota berapa, keuntungan berapa. Nah, gitu. Ya, jadi begitu. Sehingga kalian itu bisa mandiri. Nah, hal ini ditujukan supaya nanti ketika kalian lulus dari SMA 2, kalian bisa memberikan kemampuan kamu kepada masyarakat lain supaya itu sebagai bekal hidup kamu. Kamu bisa berusaha. Itu kalau yang tidak kuliah. Kalau yang mau kuliah nantinya, itu bisa kalian pakai di saat nanti kalian kuliah untuk mencari income tambahan. Karena di luar tinggi itu biasanya banyak kegiatan. Kalau kalian bisa langsung kalian dinner. Kalau tidak setiap bulan minimal selesai. Kalau bisa minimal kamu tahu, ambil proyeknya, kerjakan tempat orang. Misalnya seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya. Kira-kira selain Bapak nih, yang bisa kalian mintakan bantu dengan guru apa? Guru apa terkait tentang program membuat sabun? Guru TIK. Dan TIK karena TIK nanti dia akan menyiapkan ruangan, menyiapkan aplikasi di komputer. Bisa juga nanti akan membantu cara mendesain. Ya. Kemudian selain itu siapa yang bisa kalian kolaborasikan? Misalnya nih, Bapak kemampuannya mungkin terbatas untuk membuat kreasi tentang sabun. Kira-kira siapa yang bisa kalian manfaatkan itu? Siapa? Kalau orang luar, siapa kira-kira? Praktisi sabun. Siapa? Praktisi sabun. Atau orang yang bergerak di bidang usaha sabun. Di mana kira-kira? Ada di Kerinci? Ada. Bagaimana upaya kalian nanti mereka bisa datang mungkin tak sekali 2 kali ke sekolah? Bagaimana caranya? Ada yang bisa menyampaikan? Nah, patungan berarti ya? Nah, terus bagaimana pengadaan alat dan bahan? Karena ini kelas, ya mungkin ya, kelas itu kan banyak, berarti kalian nanti buat unit usaha di masing-masing kelas. Apakah kalian nanti patungan satu kelas? Apakah nanti ada patungan dengan siswa yang atau kelas lain? Bisa, karena sabun itu bahannya nggak mahal dan bisa hemat. Artinya satu kelas patungan, nanti ada juga yang buat patungan satu kelas ini dengan kelas sebelah. Bisa. Gitu. Nah, kemudian jadi dalam pertemuan ini adalah bagaimana proses awal ketika ide-ide kalian Bapak buat menjadi sebuah program yang nantinya menjadi program sekolah, ya, program sekolah yang akan berkelanjutan untuk seterusnya. Jadi program itu dimulai dari yang terkecil. Ini kan kecil ya, levelnya kelas. Nanti bisa jadi unit usaha sekolah. Itu yang sehingga sekolah memiliki unit usaha yang bisa untuk menambah income sekolah untuk bisa mengembangkan apapun yang ada di sekolah. Itu harapan kita ke depan. Apalagi kalau nanti suatu saat sekolah mau memiliki perusahaan luar biasa, ya ada kan. Tapi bisa kita lakukan ke depan. Itu program yang akan datang. Jadi demikian dulu ya atas diskusi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti diskusi ini bisa kita realisasikan. Kita akan bertemu lagi di 1 minggu yang akan datang ya. Oke, demikian. Bapak akhiri dari Pak Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.